Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrori Yusril Iza Maulana, mahasiswa Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo Lumajang, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan membahas sedikit dan menjelaskan tentang bab-bab dalam fikih, yaitu tentang bab najis. Untuk memenuhi tugas media pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Ikhwanul Muttaqin MPDI. Mungkin di sini saya akan membahas sedikit tentang apa itu najis, pengertian najis, macam-macam najis, dan cara mensucikan najis tersebut bagaimana. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah apa itu najis sih? Najis itu sendiri adalah semua benda yang dihukumi kotor oleh syariat, seperti halnya bangkai, darah, nanah, kotoran, dan sebagainya. Dan juga menurut para ulama ada beberapa tingkatan tertentu untuk najis menurut hukum Islam, yaitu yang pertama adalah dari tingkatan paling atas dan paling rendah, yaitu najis mukhafafa. Yang pertama najis mukhafafa, yang kedua najis mutawasito, yang ketiga najis mukhalado. Setelah kita mengetahui macam-macam najis, ada 3 tingkatan. Kita harus mengetahui tingkatan-tingkatan najis tersebut, yaitu pertama najis mukhafafa, najis yang paling ringan sendiri. Yang kedua adalah najis mutawasito, najis yang berada di tingkatan tengah-tengah, yakni najis paling sedang. Yang ketiga najis mukhalado, najis yang paling berat menurut syariat Islam. Apa saja sih najis-najis tersebut? Yang pertama adalah najis mukhafafa, najis yang paling ringan. Misalnya seperti air kencing anak laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Yang kedua adalah najis mutawasito, najis yang sedang. Semisal adalah air kencing orang dewasa, tinja, nanah, darah, dan kotoran hewan. Najis mutawasito masih terbagi menjadi 2 bagian, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Yang pertama adalah najis mutawasito, najis yang mutawasito yang hukmiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang ditimbulkan oleh zat, bau, warna, dan rasa yang tidak terlihat, tapi diyakini adanya najis tersebut. Contohnya adalah air kencing yang lama telah kering tapi tetap tercium oleh bau. Yang kedua adalah najis ainiyah. Najis ainiyah adalah najis yang ditimbulkan oleh zat, warna, rasa, dan bau yang nyata atau bisa dilihat oleh mata. Yang ketiga adalah najis mukhalado, najis yang paling berat. Misalnya najis mukhalado adalah
terkena jilatan anjing atau babi, atau kita menyentuh hewan tersebut. Adapun benda-benda yang tergolong najis adalah 1. Anjing dan babi, 2. Nanah dan cairan muntahan, 3. Kotoran dan kencing hewan atau manusia, 4. Hammer atau arak, 5. Mazi, yaitu cairan bening sedikit kental yang keluar dari saluran kencing ketika nafsu syahwat terangsang. 6. Cairan yang keluar dari kubul atau dubur kecuali sperma. 7. Darah. 8. Bangkai kecuali bangkai ikan, belalang, binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir, tulang, tanduk, bulu hati, dan limfa dari hewan halal dimakan dan disembelih sesuai syariat Islam. Yang ke-9 dan terakhir adalah sisa air minum anjing dan babi atau sisa-sisa air minum yang hewan dihukumi haram. Baiklah, setelah kita mengetahui macam-macam najis, tingkatan-tingkatan najis, dan apa saja yang dihukumi najis, selanjutnya kita akan membahas tentang cara mensucikan najis tersebut. Dimulai dari yang pertama, najis mukhafafah, najis yang paling ringan. Jika sesuatu itu terkena najis mukhafafah, maka cara mensucikannya yaitu dengan memercikan air suci atau air mutlak pada sesuatu yang terkena najis, kecuali air kencing perempuan. Rasulullah pernah bersabda, barang yang terkena najis bisa disucikan hanya dengan dipercikan air bersih atau air suci, kecuali air kencing anak perempuan harus langsung dicuci. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nisa. Yang berikutnya adalah cara mensucikan najis. Yang nomor 2 yakni najis mutawasito atau najis yang sedang. Kita sudah membahas di atas tadi, najis mutawasito ada 2 tingkatan, yaitu najis mutawasito hukmiyah dan ainiyah. Tetapi dalam cara mensucikannya kita jadikan satu tidak apa-apa menurut sebagian ulama, yaitu cara mensucikan najis mutawasito adalah dengan membasuh bagian yang terkena najis dengan air sampai warna, bau, atau rasanya hilang. Berapa kali kita harus membasuh? Kita membasuh najis mutawasito, dibasuh caranya adalah dibersihkan terlebih dahulu. Semisalnya ada kotoran hewan ada di depan rumah, kita bersihkan kotoran tersebut lalu dibasuh dengan air sebanyak 3 kali. Basuh dengan air yang mengalir secara 3 kali, meskipun lebih tidak apa-apa, sampai warna, bau, dan rasanya hilang. Yang ketiga adalah cara mensucikan najis yang paling berat, yaitu najis mukhaladhah. Untuk membersihkan dan mensucikan najis mukhaladhah perlu cara yang berbeda dari jenis najis lainnya, yaitu dengan cara menghilangkan najis tersebut menggunakan air sebanyak 7 kali basuhan dan diantaranya dicampur dengan tanah. Semisal kita dijilat oleh anjing atau tidak sengaja
memegang anjing, maka harus dibilas dengan air sebanyak 7 kali dan diantaranya dicampur dengan tanah. Dan bagaimana cara mensucikan pakaian yang terkena najis mukhaladzah tersebut? Caranya sama, tapi pakaiannya harus dicuci sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu atau tanah. Baiklah, sekian dari saya yang bisa saya jelaskan dan yang saya sampaikan tentang pengertian najis, macam-macam najis, beserta cara mensucikannya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi yang mendengarkan dan melihat video ini. Akhirus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.